Halo guys, di video kali ini kita akan melakukan review Vultr yang terbaru ya di tahun ini, dimana Vultr itu sekarang sudah banyak sekali perubahan ya, mulai dari segi produk dan fitur yang ditawarkan. Nah, Vultr ini merupakan salah satu solusi cloud VPS yang murah dengan harga terjangkau dan banyak sekali pengguna VPS di Indonesia itu menggunakan layanan dari Vultr ya. Nah, untuk di sini ada produknya, ada cloud compute, cloud storage, GPU, Kubernetes, dan networking. Nah, yang paling banyak dipakai sama pengguna VPS itu ada cloud compute sama cloud storage-nya. Dua ini paling banyak digunakan dan memang sangat populer ya. Dia ada mulai dari syarat CPU, dedicated CPU, bare metal, sama cloud GPU. Nah, di cloud storage ini dia ada banyak ya, ada 4 pilihan. Di sini ada block storage. Block storage ini adalah hard disk ya, hard disk tambahan. Jadi kita bisa tempel-tempel hard disknya di VPS kita. Misalnya kita punya VPS untuk katakanlah untuk file storage gitu, file hosting. Nah, kita mau bikin backupnya, kita bisa tambahkan block storage, atau kita mau bikin network attached storage seperti Google Drive atau OnCloud dengan OnCloud, Nextcloud. Nah, itu bisa kita menggunakan hard disknya menggunakan hard disk dari block storage, bukan hard disk dari CPU, karena nanti kita butuh hard disk tambahan. Misalnya storage-nya itu dari 100 GB, kita mau jadikan 200 GB, 300 GB gitu. Nah, itu kita bisa nambah storage-nya aja, penyimpanannya aja. Jadi nggak perlu upgrade VPS-nya. Yang kedua ada object storage. Object storage ini lebih kepada penyimpanan secara programming gitu. Misalnya teman-teman itu mau store gambar di dalam sebuah object storage, itu bisa pakai yang object storage ini. Misalnya teman-teman bikin website, lalu di dalam website itu ada gambar, ada file mau disimpan di dalam object storage, itu bisa. Nah, kelebihan dari object storage ini dia tidak lengket di VPS kita, sehingga dia bisa diakses dari banyaknya aplikasi menggunakan API-nya. Nah, berbeda dengan block storage. Kalau block storage kan dia terkait dengan satu VPS gitu. Misalnya kita tempel ke VPS A, maka VPS B itu nggak bisa berinteraksi secara langsung ke block storage-nya. Tapi kalau di object storage ini, kita bisa tempel dia di aplikasi A, di aplikasi B, aplikasi C, itu semua bisa. Nah, kalau yang manage database, itu buat teman-teman yang mau bikin database, misalnya database MySQL, tanpa perlu repot ya, tanpa perlu repot untuk mengelola database-nya, server database-nya, maka pakai aja yang manage database. Jadi urusan backup dan lain-lain itu udah diurus sama Vultr, kita tinggal gunain aja. Jadi lebih nggak bikin stres lah gitu. Kalau kita tidak mau repot mengelola database server, maka pakai aja yang manage database. Kelemahan manage database ini dia tersedia kalau MySQL itu dari versi 8 gitu. Jadi kalau teman-teman pengguna versi 57, 56, 55, nah itu nggak bisa karena minimumnya itu versi MySQL 8. Nah, kita langsung coba ya bikin VPS 1. Kita bikin add VPS ya. Di instance kita add new server. Nah, di sini ada optimize cloud, cloud compute, cloud GPU, bare metal. Kita pilih yang cloud compute, yang syarat CPU ya. Kita pilih yang high frequency. Ini yang CPU-nya tinggi. Kita pilih di Asia, Singapura. Ini kita pilih Ubuntu 23 ya, yang terbaru. Kalau teman-teman pakai yang untuk production, saran saya pakai aja yang LTS ya, yang long term support seperti 2204. Tapi kalau kita untuk percobaan enggak apa-apa, kita pakai 23. Kita pakai yang paling rendah aja ya, yang 32 GB storage-nya, $6 per bulannya. Nah, kalau misalnya teman-teman nih deploy OnCloud atau Nextcloud di sini nih misalnya nih. Ini kan 64 GB nih. Kalau teman-teman butuh storage-nya sampai 200 GB, nah teman-teman kan kalau nggak pakai block storage, teman-teman harus upgrade tuh. Upgrade yang ke sini ke $48, sehingga jadi lebih mahal biayanya. Jadi kalau teman-teman butuh storage, beli aja VPS yang biasa, lalu tambahin storage-nya sehingga lebih murah. Ini auto backup-nya kita matiin aja ya, karena kita untuk uji coba performanya aja. Kita bikin misalnya YouTube Meet. Lalu kita pilih yang $6 ya. $6, lalu kita klik deploy now. Nah, ini proses deploy-nya biasanya memakan waktu 1 sampai 5 menit. Jadi kita tunggu proses installingnya hingga selesai ya. Oke, di sini udah running ya, udah selesai install. Kita coba buka.
VPS-nya. Nah, di sini dia udah kasih kita IP, ada username dan juga passwordnya. Kita coba login ya. Saya pakai aplikasi Mobile Extreme aja untuk remote. Tapi sebenarnya kita pakai SSH dari Windows juga bisa ya. Ini Windows Terminal. Kita bisa misalnya SSH root add. Kita ambil aja IP yang ini. Yes. Passwordnya kita copy lagi yang ini, copy paste. Nah, ini udah kita berhasil login ya. Kita cek apanya, performanya. Saya pakai BNSH. Kita copy, lalu kita paste di sini, paste. Nah, untuk ping ke IP servernya kita coba ping juga ya. Ping. Ini saya pingnya dari IndiHome. Dari IndiHome. Itu latensinya sekitar 30, 36, 87, 20. Oke, 20 ms, 23. Kita lihat benchmarknya. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan ya, CPU core-nya itu 3,6 GHz. Ini udah lebih dari cukup ya, udah sangat kencang. Untuk dari virtualisasinya dia pakai KVM. Data centernya udah sesuai ya, kita pakai yang Singapura. Nah, ini I/O speed-nya sekitar 1 gigabit per second ya. Dan ini juga udah lebih dari cukup karena dia sudah pakai NVMe, jadi dia prosesnya sangat-sangat kencang. Untuk jaringan nggak usah khawatir lagi ya teman-teman, karena dia udah pakai data center Singapura, otomatis jaringannya dan latensinya jauh berbeda dengan data center yang ada di Jakarta. Itu teman-teman bisa tes sendiri nanti. Kalau teman-teman pengguna VPS lokal, itu teman-teman bisa coba benchmark pakai script BNSH yang saya gunakan ini. Nanti teman-teman bisa perhatikan performanya dengan performa Vultr ini, dan ini sangat-sangat kencang performanya, sangat-sangat bagus baik dari segi performa CPU yang diberikan, dari I/O-nya dan juga internetnya. Ini juga udah termasuk kategori ya, kalau dari nilai skor 1 sampai 10 udah kategori 9 lah. Nanti buat teman-teman yang mau daftar Vultr dapat $100 gratis kredit, itu bisa daftar pakai link yang ada di deskripsi. Jadi teman-teman bisa daftar bikin VPS dengan menggunakan kredit $100 itu. Jadi teman-teman tidak keluar uang Rp1 pun. Kalau cocok teman-teman bisa berlangganan lebih lanjut. Kalau nggak cocok teman-teman bisa cancel kapanpun. Jadi nggak ada keterikatan kontrak. Jadi lebih enak pakai voucher. Oke, dari segi performa kita tidak ada masalah dengan voucher. Di sini saya pakai yang high CPU ya. Yang 3, dia udah CPU-nya udah 3 GHz ke atas ya. Kalau yang high CPU itu teman-teman bisa cek untuk dari I/O-nya dan juga jaringannya sangat-sangat cepat, dan juga ping-nya dari IndiHome itu sekitar 20, 30. Sesekali ada naik sampai 123 ms, tapi itu hanya sekali aja, rata-rata dia sekitar 20 sampai 30-an. Oke, demikian videonya, semoga bermanfaat. Buat teman-teman yang mau daftar silahkan klik link di deskripsi. Thank you. Halo guys, kembali lagi channel Metodologi. Di series video belajar voucher ini nanti pasti akan banyak yang bertanya mengenai sistem pembayaran di voucher itu sendiri. Nah, karena di voucher ini kan dia nggak bisa terima bank transfer kan, jadi teman-teman nggak bisa top up pakai Bank Mandiri atau BCA gitu. Nah, sistem pembayaran apa sih yang mereka terima? Jadi di voucher ini teman-teman bisa klik di bagian billing ya. Di bagian billing ini mereka menerima beberapa jenis pembayaran. Ada credit card, ada PayPal, ada crypto, Alipay, wire transfer, dan gift code. Nah, rekomendasi saya pertama teman-teman itu punya kartu kredit. Ini rekomendasi pertama. Kartu kredit teman-teman bisa bikinnya di Bank Mandiri, Bank BCA, ataupun bank apapun itu, Bank Mega. Itu bisa, silakan teman-teman pilih, cari yang paling gampang di approve, cari juga yang
kalau bisa dia itu bisa transaksi internasional. Tapi pada umumnya semuanya bisa. Nanti kalau kartu kreditnya itu ditolak, itu teman-teman bisa telepon pihak dari banknya untuk membuka transaksinya gitu. Karena biasanya ada untuk transaksi website tertentu itu memang diblokir gitu. Nah, tapi kita bisa minta buka. Nah, yang kedua rekomendasi saya adalah PayPal. Nah, PayPal ini bisa teman-teman registrasi. Cara registrasinya gampang, tinggal buka aja website PayPal, nanti langsung registrasi di situ. Nah, menariknya PayPal ini kan dia salah satu investor dari Gojek. Nah, PayPal ini salah satu investor dari Gojek, sehingga kita bisa top up sekarang saldo PayPal kita menggunakan aplikasi Gojek. Nah, jadi teman-teman bisa cari ya di Google caranya, cara top up PayPal lewat Gojek gitu, GoPay. Nah, nih lewat GoPay nih. Ini ada dari situsnya Komparan ya. Ada tutorialnya, teman-teman tinggal ikutin. Dan sekarang juga saldo PayPal kita itu udah bisa ditarik melalui GoPay gitu. Jadi kalau teman-teman itu transaksi dengan orang luar negeri, itu bisa kita cairkan gitu via PayPal. Atau kalau teman-teman itu freelance ya, di Upwork ataupun di Fiverr itu bisa menggunakan PayPal. Nah, ini ada caranya, cara top PayPal lewat GoPay. Nah, ini bisa melalui situs paypal.id, beli saldo PayPal sekarang, konsumen akan diarahkan ke WhatsApp, lakukan transfer. Nah, nanti teman-teman bisa coba. Dan juga yang kedua bisa isi saldo PayPalnya menggunakan kartu kredit. Misalnya teman-teman itu tidak mau menautkan kartu kreditnya di aplikasi voucher ini, jadi teman-teman itu mau pakai PayPal aja gitu. Nah, nanti kartu kredit teman-teman itu teman-teman input di PayPal-nya gitu. Jadi setiap ada transaksi nanti akan langsung dicas ke kartu kreditnya. Nah, itu adalah dua rekomendasi saya. Kalau kripto, Alipay, wire transfer, saya belum pernah coba. Jadi saya juga tidak pencinta kripto ya, karena saya bukan investor kripto dan tidak pernah beli kripto juga. Jadi saya tidak tahu mengenai kripto dan saya tidak mau berkomentar mengenai kripto. Dan saran saya juga kalau teman-teman mau serius di dunia teknologi ya, teman-teman tuh kalau bisa punya kartu kredit ataupun PayPal. Itu sih saya bilang. Karena tanpa dua metode payment ini kita agak sulit. Saya dulu juga sangat sulit menggunakan layanan luar negeri karena saya tidak punya kartu kredit. Apalagi PayPal juga saya nggak punya. Tapi sejak 5 tahun terakhir ini saya sudah menggunakan kartu kredit dan PayPal, dan saya sekarang sudah sangat enak dan mudah ya, karena bisa menggunakan layanan-layanan dari situs-situs luar negeri dan tanpa ada hambatan mengenai masalah pembayaran. Dan saya juga rekomendasikan buat teman-teman kalau yang belum punya, coba aja apply, apalagi kalau karyawan ya. Kalau karyawan itu biasanya lebih mudah untuk apply-nya daripada wirausaha ataupun freelance. Oke, demikian videonya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video lainnya. Thank you guys. Halo semua, kembali ke channel Meteorologi. Di video kali ini kita akan membandingkan performa dari VPS Vultr, di mana di Vultr itu punya dua plan ya. Di sini ada yang berbeda, di sini ada yang high performance dan high frequency. Sebenarnya mana sih yang lebih bagus performanya? Apakah yang high performance atau yang high frequency? Kalau di sini deskripsinya, kalau yang high performance itu dia ditenagai oleh generasi terbaru dari Intel Xeon dan sudah menggunakan NVMe SSD. Dan kalau yang high frequency ini mereka sudah menggunakan clock CPU yang 3 GHz plus ya. Jadi ada yang 3,2, 3,6 gitu. Dan dia menggunakan Intel Xeon juga dan juga menggunakan NVMe SSD. Jadi untuk I/O baik itu Intel High Performance dan Intel High Frequency, harusnya I/O disk-nya itu kecepatan write dan read-nya itu sangat-sangat cepat. Oke, di sini saya sudah bikin ya dua VM. Satu yang high frequency, satu yang high performance. Kita langsung benchmark aja menggunakan script bench.sh. Kita coba paste di sini scriptnya, kita copy. Lalu kita paste, enter, dan di VM yang high frequency juga kita paste dan enter. Nanti kita akan lihat mana sih yang lebih bagus.
Untuk benchmarknya nanti kita lakukan 2 kali ya, supaya dapatlah hasil rata-ratanya berapa gitu ya. Kalau yang high frekuensi yang dari hasil benchmark sekarang itu CPU core-nya kita dapat yang 3,6. Ini juga udah sangat kencang ya, 3,6. I/O speed-nya juga kencang ya, 1,1. Untuk internet udah pasti kencang lah ya, karena mereka pakai data center Singapura, internetnya jauh lebih kencang daripada yang penyedia-penyedia cloud lokal di Indonesia. Nah, untuk yang high performance-nya kita dapat itu CPU clock-nya 2,9 dan itu di bawah yang high frekuensi ya. Dan di sini untuk I/O-nya itu dapat 1,0 ya, nggak jauh beda juga. Untuk kecepatan internetnya juga bagus ya, 7,6. Latensinya juga kecil ya, 0,58. Nah, berarti ini perbedaannya yang mencolok itu di CPU core-nya aja sebenarnya. Kalau saya lihat CPU core-nya itu yang high frekuensi itu lebih tinggi ya, 3,6. Kalau yang high performance itu 2,9. Nah, kita kan coba jalankan lagi. Jalankan ulang ya, kita jalankan ulang. Kita lihat I/O-nya gimana. Kalau yang sekarang tadi ini kan dapatnya 1,1 sama 1,0 ya. Kita akan lihat nanti I/O-nya ada turun nggak gitu. Oke, ini masih stabil ya. Yang di high frekuensi masih dia turun ya, dari 1,1 jadi 1,1 giga aja. Yang ini lebih stabil dia ya, tetap di 1 giga. Jadi kalau dapat kita simpulkan dari hasil benchmark kita yang simple ini, untuk high frekuensi dan high performance itu perbedaan mencoloknya terdapat di CPU core-nya, di mana yang high performance itu menggunakan CPU core 2,9, tapi yang high frekuensi itu sudah menggunakan CPU core 3,6. Jadi ini lebih dari segi performance harusnya yang high frekuensi jauh lebih baik daripada high performance. Walaupun memang perbedaannya tidak terlalu signifikan ya. Dan buat teman-teman, saran saya kalau teman-teman itu mendeploy aplikasi yang skalanya lebih besar, itu bisa menggunakan yang high frekuensi. Kalau teman-teman yang masih menggunakan SARET CPU ya, saran saya pakai yang high frekuensi. Tapi kalau teman-teman itu yang aplikasinya untuk yang lebih enterprise ya atau yang corporate, itu lebih bagus menggunakan yang dedicated sehingga performanya dapat langsung ke teman-teman 100% gitu. Kalau yang SARET ini kan dia dibagi-bagi ya. Nah, tapi memang kalaupun yang SARET dari Vultr ini, dari pengalaman saya menggunakan Vultr, sejauh ini oke-oke aja gitu, nggak ada masalah. Oke, demikian videonya. Nanti buat teman-teman yang ada masukan atau tambahan dari hasil benchmark kita yang sederhana dan simple ini, tulis saya kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video lainnya. Terima kasih. Halo semua, di video kali ini kita akan membahas mengenai Vultr ya. Namun video ini akan kami bikin berseri ya, jadi akan beberapa bagian. Untuk di bagian pertama ini kita akan membahas bagaimana sih cara membuat VPS di Vultr. Nanti kedepannya akan bagaimana cara bikin backup, cara menggunakan custom image dan lain-lain. Kami akan bahas semuanya di series video Vultr. Nah, buat teman-teman yang belum punya akun Vultr bisa daftar di link yang kami taruh di bawah. Dan nanti teman-teman kalau daftar pakai link kami akan dapat gratis saldo $100. Jadi teman-teman bisa gunakan untuk belajar menggunakan cloud VPS dari Vultr. Oke, buat yang sudah punya silahkan login ke akun Vultr-nya. Nah, teman-teman di sini ada produk, billing, support, referral, akun ya. Teman-teman klik yang bagian produk, menu produk. Lalu di sini ada tambah, klik deploy new server. Nah, di sini ada optimize cloud compute, cloud GPU dan bare metal. Nah, di sini sudah jelaskan ya untuk cloud yang dioptimasi itu dia dedicated CPU. Nah, ini cocok banget buat aplikasi-aplikasi bisnis ya. Teman-teman kalau punya aplikasi bisnis supaya lancar, pasang aja di dedicated CPU. Tapi kalau teman-teman hanya punya website atau blog gitu yang traffic-nya nggak terlalu tinggi, teman-teman bisa gunakan SARET CPU. Kalau bare metal ini udah yang untuk deploy yang skala lebih besar ya. Nah, mayoritas orang menggunakan yang cloud compute ini, yang SARET CPU. Nah, lalu untuk di storage-nya di sini dia ada AMD, Intel, ada yang high performance, high frequency dan regular.
Yang paling murah itu yang reguler ya, teman-teman pakai yang reguler. Tapi kalau teman-teman itu yang memang aplikasinya yang sekarang itu eh, digunakan banyak orang atau websitenya itu banyak pengunjungnya, teman-teman bisa pakai yang high performanya. Nah di video ini kita pakai yang reguler aja. Lalu server lokasinya, kalau teman-teman itu pengunjungnya atau pengguna aplikasi atau websitenya itu dari Indonesia, teman-teman pilih yang Asia, lalu pilih yang Singapura. Karena Singapura itu lebih stabil ya, dibanding teman-teman itu menggunakan data center di Jakarta. Walaupun teman-teman di Indonesia, nanti teman-teman bisa bandingkan antara server yang teman-teman deploy di data center Singapura dengan server yang ada di Jakarta. Teman-teman bandingkan latensi dan pingnya dari berbagai provider, misalnya dari IndiHome, dari Indosat, Biznet, MyRepublic. Nanti teman-teman perhatikan aja, pasti yang dari Singapura ini jauh lebih stabil dibanding yang data center di Jakarta. Nah, untuk server image-nya di sini banyak pilihan juga. Cuman mayoritas saya kalau untuk server saya lebih suka pakai Ubuntu ya. Jadi yang lain-lain ini mungkin CentOS saya pasang kalau saya pakai cPanel. Cuman mayoritas saya pakainya sekarang CyberPanel ya. Jadi saya pakai Ubuntu aja udah cukup. Teman-teman bisa pasang yang LTS. Jadi yang long term support. Yang versi 2204 juga oke ya. Nah ini server size-nya, kalau teman-teman itu aplikasinya belum tahu penggunanya berapa banyak, saran saya pakai aja yang paling rendah. Nah, tapi kalau kita udah tahu berapa sih pengguna aplikasi kita tuh butuhnya resource-nya berapa gitu, teman-teman bisa langsung menggunakan sesuai dengan yang resource yang dibutuhkan. Tapi kalau belum tahu, teman-teman pakai aja yang rendah, nanti bisa di-upgrade seiring penggunanya bertambah gitu. Nah, di sini kita pakai yang $5 aja ya. $5 itu udah dapat 1 CPU, 1 GB memori, 1 TB bandwidth. Dan ini di Vultr ini teman-teman bisa deploy VPN server, jadi dia tidak ada larangan ya. Kita bisa deploy VPN server di Vultr ini. Berbeda dengan teman-teman kalau menggunakan cloud provider lokal di mana mayoritas mereka tidak mengizinkan diinstal VPN pada layanan cloud mereka. Nah, di sini ada add auto backup. Kalau teman-teman itu aplikasinya seperti aplikasi database misalnya, itu saran saya aktifkan aja auto backupnya. Kalau misalnya nggak butuh, teman-teman bisa off-kan. Lalu dicentang ini I understand the risk, lalu klik disable auto backup. Nah, di sini juga ada fitur-fitur tambahan seperti IPv6 ya. Kalau teman-teman tidak butuh IPv6-nya, teman-teman bisa matikan. Juga dia ada DDoS protection. Tapi kalau dari pengalaman saya, DDoS protection itu lebih bagus punyanya Cloudflare ya. Dan aktivasinya juga lebih gampang daripada yang punya Vultr ini. Jadi saya kalau ada DDoS protection lebih pilih menggunakan layanan dari Cloudflare. Nah, Cloudflare ya, yang ini. Oke, di sini ada SSH key ya. Kalau teman-teman tidak mau login ke servernya menggunakan password, teman-teman bisa setup SSH key di sini. Untuk firewall di set no firewall aja. Nanti teman-teman kalau mau pasang firewall sendiri bisa bikin firewall group baru. Nanti setiap ada bikin VPS, teman-teman tinggal pilih aja. Misalnya firewall group untuk database. Jadi yang hanya di open port untuk remote sama database-nya gitu. Jadi teman-teman bisa bikin grupnya. Nah untuk hostname-nya ini teman-teman bisa kasih aja sesuai dengan identitas servernya, misalnya Yakuza ya, Yakuza, nama labelnya Yakuza gitu, atau apa Bromo gitu kan, atau Mbah Mijan gitu, nah, atau apa nih Cowboy ya, sekarang lagi musim Cowboy kan. Nah teman-teman klik aja deploy now. Nah di sini layanan Cloud VPS dari Vultr ini langsung menginstal ya, menginstal OS yang kita pilih pada saat melakukan setup VPS tadi. Kita tinggal tunggu, nanti setelah tunggu kita bisa login ke VPS yang kita bikin tadi ya. Jadi ini kita tinggal tunggu, mungkin dia sekitar 1-3 menit. Oke, ini udah selesai ya instalasinya, dan sini sudah running. Kita bisa klik aja ini VPS kita yang kita bikin tadi dengan nama Cowboy ya. Nah, kalau teman-teman mau lihat konsolnya, tinggal klik aja nih gambar monitor. Jadi kita langsung bisa menggunakan Vultr-nya dari sini ya. Tapi kalau teman-teman mau remote juga bisa menggunakan aplikasi Putih ataupun Mobile Extreme atau New Terminal ya dari Windows. Teman-teman bisa new session aja, session.
pilih SSH. Di sini saya pakai Moba Extreme ya, aplikasinya Moba Extreme. Kita copy aja ini IP-nya, kita copy, taruh di remote host-nya. Untuk username-nya kita spesifik aja root ya, kita login pakai root, klik OK. Nah untuk passwordnya teman-teman copy aja yang ini, password yang ada di sini, paste lalu enter. Nah di sini kita udah berhasil ya menginstal Ubuntu di VPS server yang kita install di Vultr ya. Teman-teman bisa jalankan apt update dan apt upgrade. Biasa kalau kita install Ubuntu kan dia minta update lah ya. B release A. Nah, di sini saya pakai Ubuntu 22.04 ya, yang LTS sesuai dengan yang kita pilih pada saat kita membuat VPS tadi di Vultr. Oke, untuk sementara itu dulu ya videonya mengenai cara membuat VPS di Vultr, sangat mudah dan sangat gampang. Di video selanjutnya kita akan membahas lagi bagaimana cara melakukan backup, merestore backup, dan juga bagaimana caranya kita menginstal atau membuat website menggunakan VPS dari yang kita buka ini. Jadi kita punya website, lalu kita hubungkan domainnya ke VPS ini. Oke, demikian videonya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Halo semua, di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menaikkan spesifikasi dari VPS kita atau biasa disebut dengan resize VPS. Nah, di sini kita menggunakan VPS dari Vultr ya. Nanti buat teman-teman yang mau dapat free credit $100 dari Vultr, daftar aja pakai link yang ada di video ini. Oke, di sini kita akan mencoba melakukan resize VPS kita yang namanya Mate Technology. Nah, di sini spesifikasinya vCPU-nya ada 1 CPU ya. Memorinya 1 GB, harddisknya 25 GB SSD. Nah, untuk melakukan resize-nya teman-teman klik tab settings. Nah, di tab setting ini teman-teman scroll ke bawah. Di sini ada namanya change plan menunya, menu change plan. Klik aja menu change plan. Nah, di sini kita tinggal pilih kita mau naik ke yang mana gitu. Misalnya kita mau pakai 1 CPU 2 GB. Tadi kan yang punya kita sekarang ini kan 1 GB nih. Dan juga ini harddisknya 55 GB. Itu harganya $10 per bulan ya. Teman-teman bisa pilih yang ini. Dan juga teman-teman perhatikan di sini kan regular cloud compute-nya. Jadi plan-nya itu regular cloud compute. Kalau teman-teman mau pakai yang VM yang lain, kalau kita teman-teman buka di sini kan ada yang optimize cloud compute, cloud GPU, bare metal gitu. Nah, kalau teman-teman mau pakai yang plan server yang lain, teman-teman itu lakukan snapshot. Untuk tutorial cara snapshot VPS ada juga di channel YouTube kami, teman-teman bisa cek aja cara melakukan snapshot VPS Vultr. Jadi setelah teman-teman snapshot, waktu saat teman-teman mendeploy server baru, teman-teman ambil image-nya dari hasil dari snapshot tersebut. Nah, jadi otomatis nanti server yang teman-teman deploy itu settingannya sama dengan server yang teman-teman snapshot. Nah, di sini kita akan coba ya melakukan upgrade atau resize CPU dengan plan yang sama. Di sini saya sebelumnya ada 1 CPU dengan 1 GB memori RAM dan 25 GB SSD ya, dengan bandwidth transfernya itu 1 tera, dan kita akan upgrade ke 1 CPU 2 GB memori 55 GB SSD 2 tera. Kita klik upgrade di sini. Dan juga sebelum upgrade perhatikan teman-teman sini ya. Untuk mendowngrade dia tidak bisa. Jadi kalau teman-teman mengupgrade, bisanya dia mengupgrade. Jadi plan yang itu yang teman-teman ganti itu plan di atas plan yang sekarang. Misalnya sekarang ini kan 1 CPU 1 GB. Otomatis teman-teman pilih yang di atasnya yang 2 GB gitu. Klik upgrade lalu pilih centang yes, klik change plan. Nah, di sini upgrade proses start. Nanti setelah proses upgrade-nya selesai, dia akan langsung merestart VPS kita. Ini kita tinggal tunggu ya upgrade prosesnya selesai. Teman-teman klik aja di sini di menu sini kembali. Oke. Nah, ini udah di sini udah muncul 2 GB memori, storage-nya 55 GB, CPU-nya masih 1 ya. Kita coba lihat view konsol. Nah, ini dia masih proses ya, masih proses upgrade. Jadi teman-teman tunggu aja sampai dia selesai. Tapi ini proses upgrade-nya nggak lama ya, hitungan menit aja selesai. Nah, ini udah masuk ya.
Oke, kita coba. Kita coba dari Mobile Xtorm. Coba login ya. Nah, udah login, kita coba cek. Oke, di sini CPU-nya 2 GB, memorinya kita hardtop aja. Sini memorinya udah 2 GB ya. Tadi kan sebelumnya 1 GB, sekarang udah 2 GB. Oke, kita cek di sini dia ada 2 GB available ya. Totalnya 1975, berarti 2 GB. Dan ini udah berhasil di-upgrade ya, prosesnya cepat, nggak makan waktu banyak ya. Dan kalau teman-teman nanti mau upgrade supaya lebih aman itu, misalnya mau berpindah ke server baru ya, saran saya sebelum melakukan upgrade itu teman-teman lakukan snapshot dulu, karena kita nggak tahu nanti, mana tahu teman-teman lagi ada sial ya, lagi hari sialnya itu ada error. Nah, teman-teman bisa restore dari snapshot yang teman-teman jalankan saat sebelum melakukan upgrade. Jadi sebelum upgrade lakukan snapshot dulu, baru di upgrade. Nah, kalau ada error nanti baru tinggal kita install, kita restore snapshotnya, jadi kita aman dan nyaman. Oke, demikian videonya cara melakukan reset CPU dan memori dari VPS Vultr ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Halo semua, di video kali ini kita akan membahas mengenai firewall manager yang ada di cloud provider Vultr. Nah, buat teman-teman yang biasa menggunakan cloud provider luar negeri pasti sudah tahu ya, kalau di luar negeri itu layanan itu menerapkan 2 lapis firewall. Pertama, firewall di sisi OS atau operating system yang teman-teman gunakan. Misalnya kalau teman-teman menggunakan Ubuntu, biasanya menggunakan UFW ya. Dengan mengetikkan UFW status, kita bisa lihat nih port-port mana aja yang di allow sama yang di deny gitu, atau di reject ya, yang ditutup. Nah, kalau di sisi cloud providernya bagaimana? Nah, di cloud provider misalnya teman-teman itu mau membuka port 3306, biasanya port database MySQL ya, port 3306. Berarti teman-teman buka dulu di sisi OS-nya. Kalau teman-teman mengaktifkan UFW firewall di sisi OS-nya. Misalnya ini OS Ubuntu, berarti UFW allow port 3306 TCP ya. Nah, kalau di sisi Vultr-nya, di cloud provider Vultr-nya itu teman-teman pilih aja VPS servernya yang dijadikan database server. Lalu teman-teman klik menu setting di sini, lalu di sini ada firewall. Nah, di sini kan statusnya no firewall. Kita bisa bikin firewall group baru, misalnya teman-teman punya firewall untuk mail server, firewall untuk web server, firewall untuk database server dan lain-lain. Nah, misalnya kita bikin firewall untuk grup baru untuk untuk database server ya, misalnya. Teman-teman tinggal tambahkan aja di sini add firewall group. Nah, sini bisa teman-teman bikin DB firewall. Nah, add firewall group. Di sini teman-teman tambahin ini untuk kalau teman-teman mendeploy MySQL server atau database server itu port apa aja sih yang ada gitu. Misalnya seperti ini untuk SSH-nya. Biar bisa kita remote menggunakan SSH, kita butuh port 22, kita tambahin. Lalu kalau kita butuh yang lain lagi, misalnya teman-teman butuh MySQL port 3306. Nah, tambahin. Jadi di open aja port yang kita butuhkan gitu. Jadi ini ada 2 ya, ada accept port 22 sama port 3306. Selebihnya berarti dia di drop ya. Nah, teman-teman setelah membuat ini, kan di sini namanya DB firewall. Nah, lalu teman-teman klik back di sini. Di instan VPS kita yang ini tadi, yang meet technology ini kita pilih meet technology, lalu kita menu setting. Di menu firewall ini kita pilih nih yang dia DB firewall. Nah, lalu teman-teman update firewall groupnya. Oke, dengan demikian kita sudah menerapkan firewall group DB firewall untuk VM kita, virtual machine kita yang dengan nama meet technology di sini. Jadi otomatis kalau ada akses dari port 80, port 443 itu nggak bisa, karena di DB firewall kita ini tadi kita cuman meng-allow sini ya, meng-accept port traffic dari port 22 dan 3306 aja.
Nah, ini sangat penting ya buat teman-teman supaya VPS-nya itu aman ya. Tingkat keamanan itu lebih meningkat. Jadi teman-teman harus manage firewall-nya ini, jangan di allow seluruhnya. Jadi hanya allow aja port-port tertentu sehingga layanan VPS kita itu, server kita itu lebih aman dan lebih sulit untuk dijebol. Oke, buat teman-teman kalau ada tambahan silahkan tulis kolom komentar. Sampai ketemu lagi di tutorial Vultr lainnya. Thank you. Halo semua, di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mengganti port default dari VPS Vultr, dimana kalau kita membuat VPS baru maka port default dari SSH-nya itu adalah port 22. Nah, untuk meningkatkan keamanan VPS kita supaya lebih aman dari serangan hacker, maka alangkah baiknya kita mengganti port default dari SSH kita dari port 22 ke port lain. Nah, di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menggantinya. Pertama, kita login ke VPS kita ya. Yang ini di sini saya sudah punya VPS dengan nama Mid Technology. Saya akan coba login. Nah, di sini kami sudah login ya menggunakan aplikasi Mobexterm. Aplikasi ini sangat bagus dan bisa digunakan secara gratis ya. Untuk menggantinya kita bisa menggunakan editor Pico ataupun editor Nano ataupun VI. Nah, saya biasanya pakai Pico ataupun Nano. Untuk menggunakan pakai Pico sama dengan Nano ya, mirip-mirip aja. Pico/etc ssh sshd config seperti ini, lalu kita enter. Nah, di sini port defaultnya itu kan port 22. Kita hilangkan tanda keras di depan. Tanda keras itu biasanya sebagai komen ya, komentar. Kita ganti ke 8822 seperti ini. Nanti teman-teman bisa ganti dengan port lain dan pastikan aja port yang teman-teman gunakan itu belum digunakan di service ataupun aplikasi lain. Oke, di sini saya menggunakan port 8822. Setelah itu saya tekan Ctrl X, lalu tekan huruf Y untuk menyimpan, lalu enter. Nah, sampai dengan tahap ini kita sudah berhasil merubah config dari SSH kita, di mana kita mengganti port 22 menjadi port 8822. Untuk menerapkan supaya config kita diterapkan di VPS kita perlu merestart service SSHD-nya dengan cara service SSHD restart. Atau teman-teman bisa juga menggunakan sistem ctl restart sshd.service. Nah, enter. Failed to restart service on SSHD service is not found, kata dia. Oke. Kita cek di sini sshd.service. Nah, tadi kita berlebih huruf S-nya, dia nggak pakai huruf S ya. Jadi sshd.service saja kalau via sistem CTL ini. Lalu kita enter. Nah, di sini kita udah berhasil merestart service-nya. Jika teman-teman sudah berhasil menegak service-nya, jangan lupa untuk menambahkan port 8822-nya di firewall VPS kita. Karena saya menggunakan Ubuntu, jadi saya menggunakan UFW ya untuk firewall manajemennya. Di sini ada port 22, jadi port 8822 itu kan belum ada di sini. Nah, otomatis kalau kita coba remote sekarang, maka tidak akan bisa karena port 8822-nya belum ditambahkan. Untuk memastikannya kita coba ya. Kita coba remote di sini 8822. Maka ini belum ada masuk, dia pasti di reject karena di firewall VPS-nya belum ditambahkan. Untuk menambahkannya sangat mudah, teman-teman tinggal ketik aja UFW allow 8822/TCP. Nah, karena dia protokolnya TCP ya, lalu enter. Di sini udah ditambahkan ya role add. Kita bisa cek lagi dengan UFW status. Nah, di sini udah ada ya di port 8822-nya di sini. Untuk melihat ini numbernya berapa, misalnya teman-teman mau ngapus nih port 22-nya, saya nggak mau pakai lagi nih, saya mau hapus aja gitu karena udah pakai 8822. Teman-teman bisa ketik aja UFW status number. Nah, di sini langsung ditampilkan angkanya di sebelah kiri ya, di samping portnya. Jadi kita misalnya mau hapus nomor 1, nomor 3 gitu, kita mau hapus ya karena kita nggak pakai lagi. Kita bisa ketik aja UFW delete, lalu role-nya itu nomor berapa, nomor 1 dan nomor 3 gitu kan. Kita bikin nomor 1, yes, lalu kita hapus lagi, kita cek lagi ya. Di sini dia nomor 2 lagi mau kita hapus ya, UFW delete nomor 2, lalu yes.
Nah, sampai dengan tahap ini kita sudah menghapus port SSH, yaitu port 22 dari VPS kita. Kita bisa cek lagi di UEFI status. Nah, di sini yang ada portnya port 8822 dan 8822 aja ya untuk TCP. Nah, kita coba buka lagi remote-nya di sini. Kita coba remote. Nah, di sini udah bisa langsung masuk ya. Kita ketik yes. Nah, dia minta password, kita masukin password yang ini. Password dari VPS-nya, copy. Oh, di sini ya, kita paste di sini. Enter. Nah, di sini kita udah berhasil masuk ke VPS kita yang ada di Vultr menggunakan SSH melalui port 8822. Dengan mengganti port SSH default ini, kita bisa meningkatkan keamanan server kita sehingga lebih aman karena kita sudah tidak lagi menggunakan port default dari port 22, di mana port 22 ini sering sekali menjadi incaran hacker. Oke, demikian videonya, semoga bermanfaat, sampai ketemu lagi. Halo semua, kembali lagi di channel MIG Teknologi. Di video kali ini saya akan share bagaimana caranya kita mereses harddisk kita yang kita tambahkan melalui block storage. Nah, di sini saya sudah punya block storage ya, dengan size itu 50 GB. Nah, jadi kita mau tambahin nih misalnya dari 50 jadi 100 atau jadi 60 GB, itu bisa kita tambahkan dengan mudah menggunakan block storage dari Vultr. Buat teman-teman yang belum punya akun Vultr, bisa daftar dari link deskripsi, nanti dapat gratis $100 sehingga teman-teman bisa gunakan free kreditnya untuk mengeksplor fitur-fitur dan kecanggihan dari cloud provider Vultr ini. Nah, di sini juga perlu teman-teman perhatikan di mana size-nya ini sekarang kan 50 GB. Yang bisa itu teman-teman upgrade, jadi tidak bisa nanti teman-teman downgrade. Jadi kalau teman-teman sudah menggunakan 50 GB, nanti mau di downgrade jadi 10 GB itu nggak bisa, karena nanti bisa masalah ke disk failure-nya. Nah, jadi kalau teman-teman mau upgrade, pastikan nanti upgrade-nya itu sesuai dengan kebutuhan. Jangan nanti teman-teman upgrade menjadi 1000 GB, padahal yang dipakai cuma sedikit, itu nanti cost-nya akan berjalan terus. Karena di cloud ini semua ada biayanya. Oke? Untuk menambahkan resize partisinya, disknya, kapasitas harddisknya dari 50 GB, kita akan coba naikkan jadi 60 GB ya. Nah, di sini saya sudah ada VM-nya. Kita cek ya di df strip h. Di situ yang partisi dev vdb1 ini size-nya itu sekitar 50 GB ya, 49G di sini. Yang tersedia itu 47, masih digunakan tuh sekitar 24 KB aja. Nah, kita kan mau resize ini jadi dari 50 menjadi 60 GB. Nah, caranya teman-teman klik aja di sini yang size 50, masukin 60 GB di sini. Jadi 60, lalu kita ketik di sini yes. Klik continue. Oke. Setelah kita berhasil nge-resize di kontrol panelnya Vultr, langkah selanjutnya adalah kita restart VM-nya. Dan untuk restart VM-nya ini, ketika teman-teman menambahkan harddisk, jangan teman-teman restart dari SSH di sini ataupun jangan dari view console di sini. Nah, jangan dari sini karena itu tidak akan berefek. Restartnya itu di sini. Teman-teman klik yang di sini, yang server restart. Nah, kita coba ya, kita restart di sini, kita pilih restart server. Jadi kalau nanti kita merestartnya dari SSH ataupun dari konsolnya kontrol panel Vultr itu tidak berdampak. Jadi harddisknya nanti tidak akan nambah gitu. Oke, kita tunggu sebentar ya proses restartnya. Oke, restartnya sudah selesai ya. Kita coba login lagi ke VM-nya. Coba close, kita coba login lagi. Oke, di sini kita udah berhasil login. Kita cek ya LSBLK. Nah, teman-teman bisa cek di sini. Di sini harddisknya 60 GB udah ditambahkan. Tapi di partisi kita yang FDB1 itu harddisknya masih terbaca 50 GB. Nah, di sini kita butuh nge-resize menggunakan GrowPath di Vultr ini ya, di Linux. Nah, caranya itu resize the file system Linux. Kita unmount dulu block storage-nya. Nah, di sini kan kita nge-mount-nya ke /mnt/block storage ya foldernya. Nanti kalau teman itu mount-nya ke folder lain, maka teman-teman setnya juga sesuaikan dengan yang mau teman-teman unmount. Nah, karena kebetulan saya sama ya. umount/mount block storage. Nah,
Kita cek ya di sini LSBLK. Di sini VDB1 ini sudah tidak dimount kemana-mana ya, dia kosong di sini. Selanjutnya itu kita grow path partisinya, copy aja, paste VDB1. Di sini kan VDB ya, karena di sini VDB. Nanti kalau teman-teman di sini namanya partisinya VDC, itu VDD, itu teman-teman bisa sesuaikan aja. Oke, VDB, lalu kita add to FCK, copy lagi, paste lagi. Oke, lalu kita mount lagi. Nah, setelah kita mount lagi, kita mount /mnt block storage. Nah, lalu kita cek lah ya, LSBLK. Ini udah kita mount dia ke partisi ini lagi. Dan ini size-nya ada 60 GB. Langkah terakhir itu kita resize supaya semua dari 60 GB ini semuanya ruangnya bisa diisi. Kita copy, resize, kita paste di sini. Bentar. Nah, sampai dengan tahap ini kita sudah selesai ya meresize harddisk kita di VM. Kita bisa cek ya di df-h itu partisi dev FDB1 itu dia sudah 60 GB di sini size-nya ya. Nah, dengan menerapkan cara ini teman-teman itu ketika teman-teman membutuhkan harddisk tambahan, itu teman-teman tidak perlu meresize dari keseluruhan VM-nya. Jadi teman-teman bisa menambahkan aja harddisk yang teman-teman butuhkan dari 60 GB jadi 100 GB. Dan oke, demikian videonya, semoga bermanfaat dan semoga membantu teman-teman yang ingin meresize harddisk dari VM-nya tanpa harus mengupgrade keseluruhan dari spesifikasi dari VPS-nya. Halo semua, kembali ke channel Metodologi. Di video kali ini saya akan share bagaimana caranya menambahkan storage di VPS Vultr. Nah, di Vultr kita bisa menambahkan storage dengan cara membeli layanan yang namanya block storage. Lalu nanti dari storage yang kita tambahkan ini kita akan attach ke VPS kita yang ada di Vultr. Nah, di sini saya sudah punya server ya. Kalau teman-teman lihat di sini ada partisi dengan partisi root ya. Di sini size-nya itu 24 GB, sudah digunakan 14 GB, tersisa 8,9 GB. Jadi pemakaiannya sudah sekitar 60%. Nah, jadi saya mau nambahin nih harddisk baru, nanti saya akan mount ke dalam VPS ini sehingga nanti bisa, misalnya saya mau butuh untuk melakukan backup data. Jadi data backupnya akan saya simpan di harddisk yang baru tersebut. Nah, kita bisa membeli namanya block storage. Caranya kita tambah aja di sini, pilih add block storage. Nah, block storage yang disediakan oleh Vultr ini ada dua ya, dua jenis. Satu yang HDD, yang satu lagi yang NVMe. Kalau teman-teman butuhnya hanya untuk sebagai backup, beli aja yang HDD karena harganya lebih murah. Tapi kalau teman-teman gunakan dia block storage-nya sebagai media penyimpanan seperti NAS atau seperti Nextcloud, OnCloud, nah maka saran saya pakai aja yang NVMe karena nanti teman-teman butuh proses delete sama baca harddisknya itu lebih sering gitu. Kalau untuk sebagai backup aja kan kita jarang-jarang gitu menggunakannya. Jadi di sini saya beli yang HDD aja dan sini harganya $1 40 GB. Kalau yang NVMe itu $1 10 GB. Kita pilih yang HDD ya. Nah, nanti teman-teman pilih storage location-nya samakan dengan lokasi dari di mana VM teman-teman itu di deploy. Nah, di sini saya pakai yang Singapura. Ini harganya $1 40 GB. Disknya saya kasih tambahnya misalnya disk backup. Saya kasih namanya disk backup. Nanti teman-teman bisa kasih nama apapun ya, bebas ya untuk labelnya. Nah, proses installing ya. Installingnya ini nggak lama, mungkin sekitar 1 menit ya, udah selesai. Kita tunggu sebentar. Oke, di sini udah aktif ya. Setelah udah aktif itu teman-teman klik yang manage ini. Lalu teman-teman attach storage baru ini ke VPS yang teman-teman ingin tambahkan harddisknya. Nah, di sini ada instan, saya pilih yang ini MySQL backup, lalu saya ketik attach volume. Nah, Vultr juga sudah menyediakan ya dokumentasi sehingga kita lebih mudah untuk menambahkan harddisk ini ke dalam VPS kita. Untuk menambahkan harddisk kita perlu membuat partisi baru ya, partisi, lalu kita mount ke dalam
kita mount ke VPS kita, lalu kita bikin satu folder. Nanti nama foldernya ini bebas ya. Di sini kan dikasihnya MNT block storage. Nanti teman-teman kalau mau pakai nama lain juga boleh. Lalu di sini fstab ini fungsinya dia akan menambahkan ketika servernya itu restart, maka otomatis nanti akan di-mount. Nanti dia akan otomatis nge-mount folder ini gitu. Sehingga teman-teman tidak perlu lakukan mount manual ketika VPS teman-teman itu restart. Oke, langsung aja kita praktekkan. Di sini saya sudah punya VPS ya. Harddisknya sini kan 24 GB. Kalau kita lihat partisinya, di sini ya partisinya ada VDA1 ya. Itu root disknya sekitar 25 GB. Kita akan bikin partisi baru. Kita copy aja ini. Copy. Kita paste. Kita copy lagi, kita paste, lalu kita bikin partisi baru ya, new empty file system. Nah, di sini namanya VDB1 ya. Kalau teman-teman sini udah ada nanti VDB, jangan kasih PDB lagi, kasih nama yang lain gitu. Oke, kita tunggu ini proses. Nah, sudah selesai. Setelah selesai kita bikin folder untuk menambah, nanti harddisknya akan kita mount ke folder ini gitu. Ini kan kita bikin make directory dengan nama mount block storage. Enter. Cannot create karena sudah eksis katanya. Nah, kita bisa hapus ya, rm /mnt block storage. Cannot remove is directory rm dir. Not empty ya, berarti udah ada isi ya. Oh, udah ada isinya. Kita hapus dulu ya. Storage, SQL backup. Oke, kita pastikan udah hilang ya, udah nggak ada lagi ya. Nah, kita bikin mkdir /mnt/block storage ya, block storage ya. Nah, sini kita udah punya, kita coba cek ya, di block storage. Nah, ini udah kita bikin foldernya dan isinya kosong ya. Setelah itu kita tambahkan ke fstab-nya. Ini berfungsi ya, jadi jangan teman-teman skip yang bagian 2 ini, karena ini sangat penting nih. Karena nanti kalau VPS-nya di restart, kalau belum ditambahkan ini nanti error. Baru kita mount nih. Nah, kita cek dulu ya, lsblk. Sini teman-teman kalau cek sini udah ada partisi baru namanya VDB1, size-nya itu 40 GB. Nah, kita tinggal mount /mnt ke block storage. Mount UFS has been modified but still user code all version use system. Nah, kita jalankan nih sistem daemon reload katanya. Nah, kita jalankan sistem daemon reload, enter. Nah, kita cek lagi ya lsblk. Di sini teman-teman perhatikan, bisa clear ya. Nah, sini partisi fdb1 sudah di mount ke folder ini gitu. Nanti kalau teman-teman mau namanya misalnya namanya mau teman-teman kasih misalnya /nextcloud misalnya. Nah, itu bisa juga nanti teman-teman mountnya ke, kalau waktu teman-teman mount tinggal set /nextcloud gini, itu bisa. Oke, setelah kita berhasil kita mount, kita bisa coba misalnya kita touch
misalnya MID, lalu nano MID.txt, misalnya ini file baru. Nah, kita cek ya. Di sini udah ada ya MID.txt. Nah, jadi hard disk kit yang baru kita tambahkan ini sudah bisa kita baca tulis gitu. Udah kita bisa bikin file baru, kita bisa isi, kita bisa baca filenya. Jadi udah bisa digunakan. Kalau kita mau cek di df-h, itu juga kita bisa lihat ya. Di sini ada VDB1 40 GB, available-nya itu 38 GB, udah digunakan 24K, sekitar kurang lebih 1%. Dan dia itu dimount ke /mnt/box storage ke dalam folder ini, dimountnya ke dalam folder ini. Nah, di sini kita sudah berhasil untuk menambahkan hard disk di VPS kita. Lalu bagaimana misalnya kalau seandainya kita itu ingin membesarkan atau meresize dari 40 GB menjadi 80 GB. Nah, itu kan kita bahas di video selanjutnya. Supaya video ini nggak kepanjangan ya, jadi nanti di video selanjutnya kita akan belajar bagaimana caranya kita meresize hard disk yang sudah ada, yang kita tambahkan size-nya ke size yang lebih besar lagi. Oke, demikian video kali ini, semoga bermanfaat, sampai ketemu lagi. Halo semua, di video kali ini kita akan membahas mengenai sistem backup VPS, yaitu snapshot. Nah, jadi di vCloud VPS itu ada dua ya untuk melakukan backup. Pertama ada snapshot, yang kedua adalah backup. Nah, perbedaan antara backup dan snapshot ini, snapshot itu dijalankan manual dan dia membackup pada saat kita jalankan. Kalau backup itu dia bisa berjalan secara otomatis, secara berkala, misalnya setiap hari, 7 hari sekali, setiap minggu, dan setiap bulan. Nah, kapan kita membutuhkan snapshot ini? Misalnya teman-teman itu sudah melakukan setup, misalnya setup database server. Teman-teman install MySQL Server misalnya. MySQL Servernya itu udah ditanning, performanya udah ditanning lah. Jadi udah komplit, udah bagus gitu. Nah, jadi ketika nanti teman-teman membutuhkan database server, teman-teman bisa mendeploy VPS baru dengan mengambil snapshot yang teman-teman buat gitu. Nah, yang kedua misalnya teman-teman itu mau memindahkan misalnya mau pindah nih dari spek yang reguler mau pakai yang high performance misalnya gitu. Mau dipindahkan pindah VPS gitu. Jadi teman-teman tidak mau meresize VPS yang udah ada tapi mau bikin VPS baru gitu. Nah, daripada config manual ulang dari awal lagi, teman-teman restore aja snapshotnya gitu. Jadi teman-teman jalankan snapshot, setelah proses snapshotnya berjalan, teman-teman deploy server baru, lalu tinggal di restore snapshotnya. Atau misalnya teman-teman itu udah punya web server, udah install Apache atau Nginx. Nah, itu udah dikonfig semua dan udah ditanning, settingannya udah bagus. Nah, itu teman-teman menjadikan seperti master gitu. Jadi kalau teman-teman mau deploy web server, tinggal restore aja master web servernya. Jadi otomatis VPS yang baru dibuat itu langsung terinstall semua web servernya. Jadi teman-teman tinggal sesuaikan IP address-nya aja nanti. Nah, untuk snapshot ini cara aktifkannya gampang banget ya. Jadi teman-teman klik aja di menu produk di sini, lalu pilih VPS server yang mau di snapshot. Misalnya saya pilih di sini VPS Mid Teknologi ya. Lalu teman-teman klik aja di sini tab snapshot. Nah, di sini teman-teman mau kasih nama apa? Misalnya DB server gitu. Nah, jadi ini kita misalnya punya master DB server gitu. Anggaplah misalnya VPS kita ini udah kita setup database servernya. Jadi kalau nanti kita mau butuh database server lagi, tinggal restore snapshot ini. Nah, teman-teman tinggal klik aja tag snapshot. Nah, proses snapshot ini biasanya dia lama ya, agak sekitar paling lama maksimal 1 jam lah ya. Cuman dari pengalaman saya dia semakin besar speknya memang semakin lambat ya. Kalau yang kecil-kecil itu biasanya sekitar 10 sampai 20 menit. Nah, teman maksimal biasanya sih 1 jaman lah. Nah, ini proses snapshotnya sedang berjalan ya. Di sini kan teman-teman lihat statusnya pending, tapi kalau sebenarnya ini lagi berjalan. Kalau teman-teman klik di sini di produk, nanti di sini teman-teman lihat nih snapshotnya sedang loading gitu, lagi progress. Kita bisa klik di sini, klik pilih server detail. Lalu kita cek ya di bagian snapshot. Nah, ini lagi progress kan, snapshot in progress. Dan juga teman-teman harus perhatikan bahwa ketika teman-teman melakukan snapshot ini, saya sarankan teman-teman tidak utak-atik
VPS-nya ya. Jadi kalau teman-teman mau lakukan snapshot ini, pastikan VPS-nya itu udah selesai gitu, udah selesai teman-teman setup semua. Jadi tinggal di snapshot aja untuk dijadikan backup gitu. Nah, nanti kita akan coba juga mendeploy server menggunakan snapshot yang sudah ada. Nah, kalau teman-teman lihat di sini kan ada dua snapshot ya, satu master DB server yang sedang berjalan sekarang. Satu lagi ada snapshot dengan nama VPS kosong. Kita akan coba membuat VPS baru, lalu kita ambil image-nya itu image dari snapshot ini gitu. Jadi kita tidak install Ubuntu satu-satu lagi, tapi kita langsung ambil aja. Kita klik produk. Nah, teman-teman klik tambah di sini, klik deploy new server. Nah, misalnya kita ambil yang cloud compute ya. Misalnya yang reguler, pilih Asia, pilih Singapura. Dan ingat ya, kalau teman-teman itu untuk di Indonesia, target audiens Indonesia, pengguna aplikasi atau servernya itu diakses dari Indonesia, teman-teman pilih yang Singapura, jangan yang lain-lain. Nah, server image-nya itu teman-teman biasanya kan kita pilih nih mau pakai Ubuntu atau apa gitu. Nah, karena kita mau ngambil dari snapshot, kita ambil image-nya dari snapshot. Kita pilih tab snapshot yang ini. Nah, di sini muncul nih VPS kosong. Teman-teman tinggal klik aja VPS kosong. Lalu teman-teman pilih server size-nya. Server size-nya. Oke. Precise. Ini kalau nggak butuh dimatikan aja, kalau butuh di enable aja. Cuman mayoritas untuk rata-rata VPS pasti enable auto backup-nya ya. Nah, teman-teman tinggal kasih namanya nih. Namanya apa nih? Misalnya VPS Snap, nah gitu. Lalu teman-teman tinggal deploy. Nah, otomatis kita mendeploy VPS baru, tapi image-nya itu mengambil dari image yang dari snapshot. Nah, otomatis nanti semua konfigurasinya akan sesuai akan sama dengan yang image yang kita snapshot tadi. Oke, sangat mudah ya menggunakan snapshot, fiturnya sangat mudah. Jadi tinggal klik aja. Cuman kelemahannya dia manual. Dan memang dibutuhkan untuk case-case tertentu aja gitu. Jadi kalau teman-teman itu untuk mau backup secara berkala, jangan lakukan snapshot, tapi lakukan backup gitu. Kalau ingin berkala misalnya seminggu sekali di backup VPS-nya, 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Oke, demikian videonya, semoga bermanfaat, sampai ketemu lagi. Halo semua, di video kali ini kita akan membahas mengenai fitur backup VPS yang ada di Vultr. Nah, sebelumnya kita sudah membahas mengenai snapshot ya. Nah, perbedaan snapshot dengan backup ini adalah kalau teman-teman melakukan backup melalui snapshot, artinya backupnya manual dan saat teman-teman dijalankan, maka backup yang dijalankan pada saat itu aja. Misalnya teman-teman melakukan backup sekarang untuk VPS dengan nama Mid Teknologi ini. Nah, otomatis semua settingannya yang tersimpan adalah settingan hari ini. Dan itu teman-teman jalankan manual, dia tidak bisa otomatis atau dijalankan secara berkala. Kalau teman-teman butuh backup secara berkala, itu teman-teman menggunakan fitur backup yang ada di Vultr. Nah, teman-teman bisa pilih aja VPS-nya, VM yang teman-teman mau backup. Contoh di sini adalah Mid Teknologi ya namanya. Kita klik menu backup di sini. Nah, ini dikenakan biaya tambahan sekitar $1 per bulan. Dan ini menurut saya udah sangat murah ya. Karena kalau teman-teman bandingkan dengan cloud provider lokal, itu ada beberapa yang menurut saya agak aneh di cloud provider lokal itu. Kenapa aneh? Karena mereka biaya langganan VPS-nya itu misalnya 200.000. Nah, kalau teman-teman mau backup VPS-nya itu biayanya bisa 350.000 gitu. Jadi lebih mahal backupnya. Backupnya 350.000 sementara VPS yang berjalan itu cuma 200.000 gitu. Saya udah pernah komplain ya. Tapi mereka memang jawabnya ya biasalah ya. Jawab kayak gitu-gitu aja. Jawabnya tidak memuaskan gitu jawabannya. Jadi saya lebih memilih cari aja provider cloud yang lain yang sesuai dengan kita. Karena kalau kita berdebat dengan produk orang lain kan itu percuma juga, kan itu produk mereka gitu. Jadi kalau teman-teman menggunakan Vultr itu backupnya teman-teman aktifin aja karena biaya tambahan backupnya itu sangat murah, cuma $1 saja. Untuk mengaktifkan backupnya teman-teman tinggal klik aja enable backup. Nah, di sini enable backup akan dikenakan biaya $1 per bulan. Pilih aja enable backup. Nah, dia akan otomatis menjalankan ya backupnya. Teman-teman set di sini. Nah, ini hebatnya dari backup tadi dari banding dengan snapshot, dia bisa otomatis gitu. Mau dijalankan setiap hari, setiap minggu ataupun setiap bulan. Nah,
Kalau teman-teman itu misalnya VPS-nya itu jarang ada perubahan ya, ada jarang nambah install aplikasi atau upgrade, nah itu jalankannya per minggu aja. Teman-teman bisa set weekly, dan di sini set aja di jam-jam pengguna VPS-nya itu sepi gitu. Kalau di Indonesia itu berarti subuh lah ya. Nah ini kan pakai temnya UTC. Nanti teman-teman sesuaikan nih dengan jamnya kita. Misalnya kita set nih ya jam 1 UTC ya. Kita update. Dia setiap free day di sini. Nah teman-teman sesuaikan tuh nanti di layanannya. VPS itu misalnya digunakan untuk apa? Misalnya untuk sistem sekolah. Berarti jalankan backupnya di jam-jam hari libur aja gitu. Misalnya hari Minggu gitu. Nah, nanti dia akan otomatis berjalan ya. Di sini dia karena backupnya itu sesuai schedule, jadi dia akan berjalan backupnya di tanggal 12 bulan 5 jam pukul 13.00 UTC ya waktunya. Nah, kalau teman-teman mau setelah backupnya berjalan, nanti kan di sini muncul nih file-file image backupnya yang udah di backup tuh. Nah, kalau teman-teman mau restore backupnya itu bisa. Saya akan contohkan ya, misalnya di salah satu VM ini ada MySQL backup. Sini backupnya berjalan ya. Nah ini ada dua backupnya yang di tanggal 2 dan tanggal 9. Ini saya backupnya weekly ya, per minggu aja. Nah kalau teman-teman mau restore itu bisa. Misalnya kita mau restore yang tanggal 9 bulan 5. Nah ini bisa kita restore backup di sini. Nah dia akan merestore backup ke server yang sama. Tapi kalau teman-teman mau bikin server baru tapi menggunakan image dari backup ini, itu bisa juga gitu. Jadi dia bisa backup di restore backup di server yang sama ataupun di server yang berbeda. Misalnya kita mau bikin server baru, kita tambah aja deploy new server. Nah kita bikin cloud compute baru yang reguler aja ya. Pilih Asia, pilih Singapura. Nah di sini di bagian server image teman-teman bisa ambil tab backup. Nah, di sini udah muncul nih backup yang tanggal 9, backup yang tanggal 2. Teman-teman mau restore backup yang mana nih? Misalnya tanggal 9, teman-teman pilih aja yang ini. Tanggal 9. Nah, share prosesnya tentukan, dan saran saya kalau bisa kalau server backupnya itu dengan yang di restore tuh speknya sama gitu. Sehingga misalnya kalau teman-teman itu misalnya harddisknya itu yang udah terpakai 40 GB, kalau teman-teman jalankan restore-nya 20 GB kan nanti bermasalah gitu, karena nanti harddisknya kurang gitu. Teman-teman set aja sama dengan spek yang ada sebelumnya atau bahkan lebih tinggi. Nah teman-teman bisa deploy, tinggal ganti namanya di sini misalnya Mid Technology Backup kayak gini. Nah tinggal klik deploy now. Setelah kita klik deploy now, otomatis VM yang kita buat ini yang dengan nama Metodologi Backup ini akan menggunakan image dari backup yang ada di sini. Halo semua, balik ke channel Metodologi. Di video kali ini saya akan share bagaimana cara kami mengatasi DDoS yang menyerang salah satu server kami di Vultr. Nanti buat teman-teman yang mau dapat free credit $100 dari Vultr bisa daftar akun Vultr dari link yang ada di deskripsi. Oke, jadi kami itu mendapatkan serangan DDoS yang masuk ke salah satu server kami, di mana trafficnya itu sebesar 1100 Mbps dalam waktu yang sama, sehingga mengakibatkan root dari server kami itu di set 0 dan membuat server kami itu tidak bisa diakses. Nah, untuk mengatasi masalah ini kita bisa melakukan pengecekan sebenarnya. Namun kalau sudah di set 0 rootnya, si server kita tidak akan bisa kita akses lagi dari SSH. Nah, untuk mengatasi masalah ini yang kami aktifkan pertama adalah DDoS Protection, di mana di Vultr ini dia memiliki layanan DDoS Protection dan kita dikenakan biaya tambahan $10 per bulan. Tapi ini menurut saya sangat-sangat worth it ya, apalagi kalau server teman-teman itu untuk menghosting website ataupun database yang penting untuk aplikasi seperti aplikasi bisnis teman-teman. Nah, yang kedua yang kami set itu adalah firewall. Nah, firewall ini ada dua. Satu firewall di sisi VPS-nya. Satu lagi server di sisi cloud panelnya. Jadi di cloud panel admin dari Vultr ini kita bisa membuat VPS firewall manager, di mana kita bisa mengallow port-port tertentu untuk service-service tertentu gitu. Nah, kalau untuk di sisi VPS-nya teman-teman tuh bisa kalau pakai Ubuntu ya bisa lihat port-port yang terbuka itu pakai UFW status. Nah,
Jadi teman-teman bisa matikan atau delete port-port yang tidak teman service-service yang tidak teman butuhkan. Jadi allow aja port-port yang teman-teman pakai. Nah, yang ketiga kami lakukan itu adalah mengganti port default dari SSH. Di mana di sini kami menggunakan port 22. Untuk menggantinya itu gampang banget ya, untuk SSH teman-teman bisa ganti di SSH config ya. Nah, di bagian port ini tinggal teman-teman ganti jadi port dari 22 menjadi 222 atau 8888 atau 8822 atau 7222, itu terserah teman-teman. Yang penting jangan pakai port default karena biasanya di doser ini dia menyerang port-port default yang kita gunakan. Nah, selanjutnya kalau teman-teman itu masih bisa akses ke server, itu teman-teman bisa lihat dengan menjalankan komen ini, teman-teman bisa lihat koneksi yang masuk gitu. Misalnya dalam video ini kita sini ada 2 koneksi dari IP 36684064. Nah, biasanya dia akan mengirimkan koneksi dalam jumlah banyak, bisa ratusan atau ribuan koneksi dalam waktu yang bersamaan. Nah, IP yang masuk itu bisa teman-teman matikan ataupun di drop sehingga dia tidak bisa mengirim koneksi lagi atau paket ke dalam server VPS kita. Untuk melihat jumlah koneksi yang masuk dengan port tertentu, teman-teman bisa menggunakan Netstat AN grab port 80 di sini. Nanti portnya teman-teman bisa ganti. Nanti script ini komennya saya taruh deskripsi ya. Nah, di sini untuk incoming dari port 80 itu 0 ya. Kita coba dari port 22. Nah, ini 222 ada 4 jumlah koneksinya. Jadi kalau di sini berarti yang masuk di si port 22 ini ya cuman saya doang gitu kan. Karena kalau kita lihat 3664 ini kita bisa cek ya IP-nya. Kita buka website mitteknologi.com. Kita cek IP public kita, what is my IP. Harusnya sama ya, 36684064 dan sini sama 36684064. Berarti hanya saya yang lagi login masuk ke dalam server ini yang mengirim koneksi ke dalam server ini. Nah, setelah kita aktifkan DDoS protection, lalu kita ganti portnya, lalu firewall di sisi Linux-nya saya aktifkan dan juga firewall di sisi ini di cloud panelnya kita aktifkan juga, dan kita matikan service-service atau port-port yang tidak kita gunakan. Nah, sampai sejauh ini bisa kita lihat ya, di user grab ini itu inbound dan outbound-nya itu normal, tidak ada masalah, dan berarti sudah DDoS-nya itu sudah tidak berjalan lagi sehingga sudah normal traffic-nya. Dan juga server kami sudah bisa diakses ya, sudah bisa diakses sehingga root-nya itu tidak di-set 0 lagi oleh cloud provider. Dalam hal case ini cloud provider-nya adalah Vultr. Nanti buat teman-teman yang mau scriptnya ini saya taruh deskripsi semua, nanti teman-teman bisa baca di deskripsi video ini. Oke, demikian sharingnya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video lainnya. Thank you guys. Halo semua, kembali lagi di channel Mitteknologi. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana sih caranya menginstal CyberPanel di VPS Vultr. Nah, CyberPanel ini adalah salah satu control panel VPS yang gratis ya, yang teman-teman bisa gunakan untuk mengelola website yang teman-teman deploy atau yang teman-teman upload ke VPS. Nah, di sini kita kan sudah punya VPS dengan nama Mitteknologi. Nah, kalau kita mau install CyberPanel di Vultr, kita ada 2 cara. Satu dengan cara manual, artinya kita bikin VPS lalu kita install. Atau yang cara kedua adalah saat teman-teman membuat VPS, teman-teman langsung memilih apps CyberPanel. Nah, di sini kalau teman-teman langsung pilih, teman-teman bisa klik tambah di sini, pilih deploy new server, pilih cloud compute atau optimize ya. Kalau websitenya banyak dan itu trafficnya tinggi, pilih aja yang dedicated CPU ya. Tapi kalau websitenya yang trafficnya biasa-biasa aja, seperti website perusahaan, biasanya kan biasa-biasa aja ya trafficnya. Company profile itu kan nggak gede-gede banget lah ya, kecuali website perusahaannya dipakai untuk jualan ya pasti trafficnya gede. Nah, tapi kalau untuk blog yang kecil-kecil ya, itu bisa pakai share CPU. Nah, teman-teman bisa pakai yang reguler, pilih data centernya Asia, pilih Singapura. Nah, di bagian server email ini teman-teman pilih marketplace apps. Di sini banyak aplikasi yang sudah disediakan oleh
Vultr. Nah, teman-teman bisa pilih nih yang Cyberpanel. Nah, dia langsung mengarahkan kita ke yang $12. Tapi kalau teman-teman mau pakai yang $5 juga bisa, tinggal ganti aja ke $5. Cuma saran saya kalau teman-teman menginstal Cyberpanel minimal yang 10 atau kalau bagus ya yang sekitar $20 per bulannya. Kalau websitenya punya traffic yang sudah cukup oke ya. Tapi kalau websitenya trafficnya kecil-kecil, ya teman-teman mulai dari yang size paling kecil aja, yang $5 atau yang $10. Oke, itu caranya kalau yang otomatis yang bisa diinstalkan langsung sama sistem Vultr-nya. Tapi kalau teman-teman udah punya VPS sebelumnya, tapi belum mau install Cyberpanel, yang pertama teman-teman perhatikan adalah VPS yang teman-teman bikin itu harus kosong, artinya fresh install. Jangan ada Apache atau Nginx di dalamnya. Jadi harus VPS yang fresh install, yang kosong, belum ada isinya. Baru teman-teman buka aja website di Cyberpanel. Ketik aja di Google Cyberpanel install. Teman-teman kunjungi yang website dari community.cyberpanel.com.net ya. .net. Nah, di sini ada requirement-nya. Dia bisa berjalan di CentOS, tapi tidak direkomendasikan untuk CentOS 7 ya. CentOS, jadi yang direkomendasikan CentOS 8, Ubuntu 18, Ubuntu 20, Ubuntu Alma Linux, Ubuntu 22.04. Jadi kalau bisa teman-teman itu install sesuai rekomendasi OS-nya. Lalu di sini Python 3, memorinya minimal 1 GB ya. Atau yang lebih besar, hard disknya minimal ada 10 GB yang kosong. Oke, langsung untuk aja kita cara installnya. Ini kalau untuk yang manual ya, teman-teman jalankan apt update, baru siap itu jalankan scriptnya yang ini, script instalasinya. Kita coba. Saya langsung login aja ya pakai MobXterm. Untuk remote-nya saya pakai aplikasi MobXterm. Saya execute. Nah, yang pertama kita jalankan apt update. Setelah teman-teman update, teman-teman copy yang ini, klik kanan copy. Kalau saya sih biasanya kopinya itu saya paste ke notepad ya, supaya spasi-spasinya itu hilang. Jadi baru saya copy dari notepadnya seperti ini. Kalau nggak ada notepad, teman-teman bisa pakai VS Code juga ya. Baru kita paste di sini. Nah, langsung kita enter. Oke, dia langsung menginstal ya, langsung proses install, dan proses install ini biasanya berjalan beberapa menit ya. Install Cyberpanel, teman-teman pilih satu, lalu enter. Nah, di sini plus enter number. Install Cyberpanel with OpenLetSped, install Cyberpanel with LetSped Enterprise. Nah, kalau teman-teman pakai yang Cyberpanel free-nya, teman-teman install aja yang nomor 1 ya. Install full service for Cyberpanel. This will include PowerDNS, PostFix, and Pure FTPD. Nah, install aja yang pilih aja Y. Untuk MySQL kita pilih to set up remote MySQL, disable installation, remote MySQL. Saya biasanya pilih no ya. Jadi MySQL-nya nggak usah di remote dari luar. Jadi saya buka langsung dari phpMyAdmin dari Cyberpanel-nya nanti. Saya pilih no. Plus enter key to continue with latest or enter specific version. Nah, di sini kita kalau mau menentukan versi Cyberpanel yang kita install, kita bisa ketik versinya atau tekan aja enter untuk melanjutkan dengan menggunakan versi yang paling terakhir gitu. Jadi saya pakai yang paling terbaru aja, jadi saya enter. Default admin password 1234568, random general one recommended one specific password. Kita pilih yang random aja ya. Jadi kalau teman-teman mau pakai yang defaultnya, tekan huruf D, R untuk random, S untuk ini untuk spesifik password. Jadi passwordnya kita tentukan apa passwordnya gitu. Nah, di sini saya pakai yang R aja ya. Jadi saya generate random aja. Tekan huruf R, lalu enter. Install memcache and install pasti, pilih Y. Redis, install Redis. If you want to kill watchdog, run with watchdog kill, please type yes or no. Pilih Y aja ya. Nah, ini dia proses berjalan.
Prosesnya ini biasa beberapa menit ya. Cuman kalau jaringannya data centernya bagus, dan untuk filter kan data centernya bagus ya, jadi dia prosesnya nggak begitu lama lah. Jadi kita tinggal tunggu aja. Ini supaya videonya nggak kepanjangan, saya pause ya. Oke, ini proses instalasi cyber panelnya udah selesai ya. Dan di sini sudah terdeteksi ya kalau provider yang kita gunakan itu memblok port 25. Memang Vultr itu secara default memblokir port 25, tapi kalau nanti teman-teman sudah punya track record yang bagus dan teman-teman tuh tidak melakukan tindakan-tindakan seperti mendeploy sesuatu yang terlarang di Vultr dan punya track record yang bagus saat menggunakan Vultr, maka teman-teman bisa mengirimkan email ke tim support Vultr untuk dibukakan port 25. Pada umumnya kalau teman-teman itu memiliki track record yang bagus, pembayarannya lancar, kartu kreditnya tidak pernah reject, kemungkinan besar port 25-nya akan dibuka. Dan port 25 ini berfungsi sebagai SMTP email server ya. Tapi kalau teman-teman nanti masalah port 25-nya nggak bisa dibuka di Vultr, teman-teman nggak usah khawatir karena teman-teman bisa menggunakan SMTP mail lain yang eksternal seperti Send in Blue atau SMS server dari Zoho, Titan Mail ataupun layanan email lainnya. Itu teman-teman bisa gunakan, jadi nggak perlu khawatir. Oke, di sini kita diminta untuk restart server kita pilih yes, enter. Nah, server kita akan restart ya. Nanti setelah restart nanti kita bisa login lagi dan nanti kita bisa login menggunakan password yang ini, username dan password yang ini. Kita copy. Nah, passwordnya. Ini panel username dan di bawah ini adalah panel passwordnya. Nanti kita bisa connect ke akun cyber panel kita yang sudah kita install di VPS Vultr dengan username dan password yang di sini. Ya, kita coba copy aja. Kita coba tekan R ya. Reload. Nah, ini udah selesai ya restartnya, sangat cepat. Dan kita coba buka cyber panelnya. Nah, di sini klik continue. Nah, username-nya kita masukin admin ya. Admin dan passwordnya ini. Admin, passwordnya ini. Nah, password sign in. Nah, kita sudah berhasil nih login ke akun cyber panel kita yang sudah kita install di VPS Vultr. Oke guys, itu dia video kita mengenai cara melakukan instalasi cyber panel di VPS Vultr. Semoga bermanfaat dan semoga membantu teman-teman dalam melakukan instalasi cyber panel di VPS yang teman-teman gunakan. Sampai ketemu lagi di tutorial cyber panel lainnya. Thank you.